Halo, kembali lagi bersama saya TP di channel TP46. Kali ini kita ada di vlog TP episode kedua. Sekarang tanggal 30 Oktober tahun 2016. Yap, di episode ini tentang seminar pertama saya. Sebenarnya seminar kedua sih, setelah seminar proposal kuliah saya, ini seminar kedua saya. Bedanya kalau seminar proposal kuliah saya banyak persiapan, saya menyiapkan materi-materi, dan di seminar ini saya nggak tahu harus ngomong apa nantinya, karena dari panitianya hanya ngomong seminar ini tentang internet marketing dan saya diundang sebagai YouTuber. Saya nggak tahu harus ngomong apa, ya let it flow aja, nanti gimana-gimananya saya akan ngomong apa. Dan bentar, flyernya ini. Yep. Seminar ini tentang internet marketing yang dimana pembicara-pembicaranya adalah anak muda asli dari Jember. Ada 4 orang pembicara termasuk saya, dan 3 pemuda lainnya ini penghasilannya jauh lebih besar dari saya di bidang internet marketing. Wow, untuk informasi saja, salah satunya yang saya kenal bernama Malik. Ini pendapatannya bisa sampai ratusan juta per bulan. Yap, kalau dia mau nanti akan ada di vlog saya. Kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Malik. Gimana cara dia mendapatkan uang dari internet? Pasti kalian juga penasaran gimana. Langsung aja kita berangkat ke gedungnya, karena sekarang sudah jam 9. Acaranya dimulai jam 7. Let's go! Siap, kita perjalanan menuju gedungnya. Di gedung mana yang? UNED. Di gedung UNED. Saya nggak tahu nama gedungnya apa. Gedung baru karena saya waktu kuliah dulu gedung ini masih belum ada. Ini di mobil ada istri saya tercinta, Greta. Lalu di sebelah kameramen Handi ada kakak saya Dimas. Say hello lah. Sibuk. Dan di kiri Handi ada adik Greta, Gredian. Halo. Dan kameramen sendiri Handi. Di sisi lu ingat yang asli, rindang, kayak hutan. Coba aja jalan ke sana. Sana kan Gret ya? Ini gedungnya. Yang dulu selalu di sisimu, manis ketir kita rasakan, canda tawa sangat berkesan. Kadang juga bodoh kita lakukan. Lama kita tak berjumpa. Door is opening. Aku banget di alumni. Aku sebayang Sini kampus di sana biasa. biasa kayak Wes, dia bergandeng idaman, pencitraan, akal tapi mapan ya. Wih, nge-vlog. Halo, sama friend, bikin nih. Jadi Mas TP ya, yang tadi tak ceritain gitu. Lama kita tak berjumpa, kita bahagia. Apa kabarmu? Yap, ya, ini saya sudah bersama orang yang tadi saya ceritakan, namanya Kamu Maulana. nyeritain aku tadi kamu? Yap, Oh iya. nyeritain ente. Iya. Dan di sini Maulana Malik ini, untuk yang kalian tahu, pendapatannya sangat fantastis. Untuk orang di umur dia sudah 18, 19 ya? enggak, dia udah 26. Tapi penghasilannya sudah seperti 27. enggak, 26,5. Dan penghasilannya sebenarnya sudah gila. Berapa, Lek, penghasilanmu yang paling tinggi?
Ya itulah makanya ya. Rata-rata 5 digit dolar lah per bulan. 5 digit dolar ya, kalian bisa ngitung sendiri. Nanti pakai kalau kalkulator. dilihat orang pajak gimana nih? Oh enggak, tapi saya bayar pajak. Ini yang ingin viewer tahu, gimana cara ente mendapatkan uang sebanyak itu, apa yang ente lakukan dari dunia internet marketing? Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak samyang gitu kan. Jadi nama saya Maulana Malik, saya dari Jember sama kayak Mas TP ini. Kebetulan saya salah satu inisiator namanya komunitas di Jember, Jember Digital Entrepreneur Community, JDEC. Jadi di komunitas itu terdiri dari banyak pebisnis online. Nah, apa yang dijual itu produk digital. Kita memang trennya ke digital produk dan saya mulainya itu dari tahun 2008. Jadi waktu itu masih baru lulus SMA. Awalnya berangkat dari passion sih Mas. Jadi karena emang suka desain, akhirnya mikir sih daripada cuman desain-desain, coba ditawarin ke orang. Cuman pada waktu itu ngerti lah kalau di Indonesia mungkin kalau secara desain atau apa itu kurang begitu dihargai lah ya. Betul. Akhirnya carilah forum-forum internet marketing gitu kan. Forum-forum bisnis online yang di luar negeri. Waktu itu Warrior Forum. Akhirnya ya mulai nawarin desain meskipun desainnya masih amburadul, coba tawarin ternyata ada klien yang tertarik gitu loh. Kayak gitu awalnya. Itu sejarahnya ya. Sejarahnya. Nah, kemudian akhirnya dengan kesempatan jadi freelancer desain itu akhirnya ketemu sama expert-expert di bidangnya. Oke. Kayak expert-expert di internet marketing, expert internet marketing dari luar negeri. Aku nggarap desain-desain mereka gitu. Akhirnya karena nggarap desainnya, di situ belajar, oh ini mereka jualan kayak gini toh. Oh kayak gini laku toh. Oh cara cari pasarnya kayak gini, cara nyari partnernya kayak gini, kayak gitu. Jadi banyak belajar dari Banyak forum. belajar langsung dari kliennya. Expertnya. Akhirnya mulai tahun 2010, 2011 mulai bikin produk sendiri. Produk digital. Nah, produk digital itu keuntungannya ya dikirimnya langsung secara download gitu kan. Kayak Oke. misalkan software download kita nggak perlu biaya pengiriman, kita nggak perlu biaya produksi yang lebih gitu kan. Oke. Sekali produksi Biaya internet untuk aja kan? biaya internet untuk itulah. Upload dan download. Jadi Oke. kenapa kok profitnya bisa kencang, karena untuk biaya produksi sendiri kita cukup 1 kali. Oke. Kayak gitu. Produk apa yang dijual? Produk yang dijual, kalau yang belakangan ini lebih ke kayak software untuk memudahkan orang bikin video. Karena ya you know lah Live kita video ya live video itu bener-bener kalau di Indonesia mungkin 2 tahun belakangan ya, tapi sejak 3 tahun 4 tahun belakangan tuh di market terutama kalau bayarku kan lebih banyak di US. Itu bener-bener udah gila banget, demand-nya gede banget, gede sekali, dan orang-orang tuh bener-bener menggunakan video jadi alat pemasaran yang paling top lah gitu ya di sana. Dan untuk kalian yang belum tahu, live video ini adalah sebuah aplikasi atau bisa dibilang template ya. Template. Jadi kita memanfaatkan PowerPoint. Betul. Memanfaatkan PowerPoint untuk memudahkan orang bikin video. Kini Anda bisa dengan sangat mudah membuat video, logo, maskot, infographics, banner, mockup, dan branding kit dengan menggunakan teknologi drag and drop dari Live Video Storyboard. Dan kebanyakan dapat bekerja dengan software yang mungkin sudah ada di komputer Anda, yaitu PowerPoint. Kebanyakan orang awalnya tidak percaya bahwa hanya dengan menggunakan PowerPoint kita bisa membuat video dan grafis berkualitas tinggi. Jadi selama ini mungkin kita taunya software editing video itu After Vegas, Effects, Vegas, kemudian Premiere, Premiere. gitu. Software-software kayak gitu kan orang agak kurang familiar gitu ya. Betul. Tapi kalau PowerPoint, kebanyakan orang udah punya. Bundling dari Office. Banding dari Office, terutama kalau orang-orang di luar tuh kan kayak barang wajib lah. Saya coba gitu loh, ngulik di situ. Awalnya masih sederhana gitu, ternyata bisa, nggak cuma presentasi aja PowerPoint itu. Kemudian kita yang terakhir itu bikin satu kayak terobosan lah, bikin kayak add-on untuk PowerPoint, untuk merubah PowerPoint itu jadi sebuah software editing atau kreator video. Sampai alhamdulillah sampai dapat notis dari beberapa ex pegawainya Microsoft yang bahkan mereka sendiri yang dari Microsoft sendiri itu nggak ngerti Nggak gitu ngerti loh. kalau misalnya bisa dimanfaatkan. Bisa dipakai seperti itu. Jadi mereka sangat excited sampai bikin kita diundang untuk kayak webinar kayak gitu, seminar tapi versi online kayak gitu-gitu. Sampai mereka wah, ternyata bisa ya, padahal mereka orang dalamnya sendiri kayak gitu. Kan pasti di sini banyak yang bertanya. Apa aku bisa seperti Mas Maulana Malik menghasilkan 5 digit dolar? Modalnya apa? Kalau modalnya sih kita nggak pernah bisa kerja sendiri ya. Kalau kita ingin gede kita pasti harus punya tim kayak gitu. Kalau misalkan buat teman-teman yang pemula gitu kan, bisa bikin dari yang sederhana dulu gitu loh. Apa dulu Malik pertama kali bikin program apa? Pertama kali saya malah belum ke video, malah lebih ke Grafis ya. Jadi grafis kayak template website yang sederhana, HTML gitu ya, Itu HTML. menurut saya siapa aja bisa bikin template-template seperti itu. Seperti sangat bisa sebenarnya. Dijual di forum-forum itu bisa menghasilkan Bisa uang menghasilkan. gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah ini lebih pintar atau enggak, semua ada di internet cara-caranya. Benar banget. Cuma kalian ada kemauan atau enggak. Bener banget. Dan yang produk pertamaku itu cuman 10 template website, cuman 10 gitu ya. Maksudnya sekarang kan ada yang jual bundling 100, 1000 gitu. Tahun 2010 cuma 10 dan alhamdulillah. Ya itu tadi perbincangan dengan Malik mungkin bisa menginspirasi kalian bahwa kalian bisa menghasilkan uang bukan hanya jadi karyawan di kantor atau hanya
pekerjaan-pekerjaan konvensional, bahwa dunia internet sendiri juga dapat sangat menghasilkan sekali. Dan penghasilannya Malik sudah bisa bikin rumah yang sangat besar, udah bisa beli mobil, dia udah bisa banyak hal yang orang nggak tahu gitu loh, kalau misalnya dunia internet bisa menghasilkan. Jadi saran saya dan saran dari Malik, do something dari internet. Satu lagi, Apa? mumpung masih muda. Saya selalu bilang ke teman-teman, mumpung masih muda itu, karena dulu aku startnya kan masih baru lulus SMA gitu ya. Oke. Pikiran tuh masih belum terlalu banyak gitu loh. Jadi manfaatin bener waktu muda kamu gitu ya, sampai nanti kalau misalkan udah lulus kuliah pun gitu udah nggak bingung gitu loh. Jadi Malik udah keren jadi motivator, kelihatannya dia mau gantikan Golden Wish yang Iya, gitu. saya suka. Enggak boleh ya, nggak boleh. Ya, Renang saya agak lambat soalnya. renangnya Malik agak lambat, dia nggak suka makan sarden Saya katanya. suka makan kerupuk jadi ngambang. Oke, thank you Lik. Ya, yuk sukses terus Yuk. buat Mas TP. Sukses terus buat Malik. Amin. Yuk, kita next di seminar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Ini kalian hadir di sini atas keinginan kalian sendiri atau ada tugas atau apa gitu? Kalian sendiri ya. Saya salut banget sama kalian. Kalian mau datang ke sini. Kalian diri, kalian penasaran dengan acara ini dan ingin belajar dari speaker-speaker. Dan saya nggak nyiapin materi apa-apa. Saya nggak nyiapin slide-slide seperti 3 orang ini karena jujur ini seminar kedua saya setelah seminar proposal. Kalian juga pasti akan pernah merasakan itu. Saya masih ingat betul waktu seminar proposal saya nyiapin materi, rata-rata penontonnya penonton bayaran, teman-teman saya sendiri, dan mereka pertanyaannya pun juga pertanyaan settingan. Nama saya Teguh Prakoso, orang biasa manggil saya IP. Dan kalau misalnya orang bertanya apa pekerjaan saya sudah do something banyak selain di internet. Nge-band juga, mungkin ada yang tahu band saya di Jember cukup terkenal. Kalau nggak tahu berarti kalian nggak gaul. Main part saya lebih di konstruksi, jadi bangunan-bangunan gitu. Kalau misalnya kalian ingin buat rumah bisa saya gambarkan. Sekalian, dan sekarang saya mulai merambah di dunia YouTube. Dan itu semua saya belajar dari internet. Intinya adalah kalian bisa melakukan apa yang saya lakukan. Semuanya ada di internet. Misalnya contoh cara untuk menggambar rumah. Kalian googling itu sudah bisa keluar. Cara untuk draft, cara untuk belajar gitar, semuanya udah keluar. Masalahnya adalah ada nggak kemauan dari diri kalian. Dan saya yakin kalian ada di sini pasti punya kemauan karena sekalian sudah mau hadir di sini. Tepuk tangan untuk kalian. Saya mulai YouTube itu awal mulanya karena pembuktian. Kemudian saya dulu punya band, dan band saya itu alhamdulillah sudah sempat mau dikontrak oleh label. Teman-teman saya nggak percaya. Akhirnya saya mulai membuat pembuktian dengan cara mengupload video drum cover saya di YouTube. Coba buka cover drum ini, nggak usah di-setel videonya, aku cuma ingin tahu view-nya aja. Ya, dari video ini mendapatkan view 300 ribu view, dan di Jember pun, dari Jember pun kita bisa terkenal. Intinya seperti itu. Kalau misalnya tujuannya adalah terkenal, berkarya di musik, dari Jember pun kita bisa. Yuk. Lalu saya ingin do something lagi di YouTube. Saya mulai buat channel gaming, dan wow, saya sendiri juga kaget ternyata dari awal tadi saya bilang subscribernya hanya 1000 atau 2000, dari channel gaming ini 3 bulan saya sudah mendapatkan subscriber 30.000 yang itu sangat membanggakan sekali. Apa sih yang paling menurutmu gitu ya, yang paling bisa, kenapa kok progresnya cepet banget gitu? Menurutmu 2 atau 3 hal lah yang bikinnya supaya teman-teman ini kalau yang mau bikin YouTube 3 bulan aja bisa kok 30.000 bisa dicontek juga gimana? Siap. Saran saya adalah yang pertama, kamu YouTube jadilah dirimu sendiri. Setiap orang pasti punya karakter masing-masing. Jangan kalian menjadi orang lain. Mungkin kalian kenal YouTube ada Reza Arab. Jangan mencontoh Reza Arab, kalian mengatur gitu atau mencontoh Edozen. Jangan.
Jadilah dirimu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan apa yang kamu bisa. Kalau misalnya kamu nggak suka humor, jangan memaksakan konten humor. Kalau misalnya kamu nggak suka musik, jangan memaksakan konten musik. Kalau misalnya kamu nggak suka nge-game, jangan memaksakan konten nge-game. Lalu interaksi dengan viewer dan subscriber itu sangat penting sekali. Jadi salah satu mungkin menurut saya kiat sukses saya adalah begitu ada subscriber yang masuk menghubungi saya meminta mereka untuk membuat suatu grup, dulu di grup lain, tapi karena ada Kicker saya mengganti di Band, ada aplikasi namanya Band. Di situ viewer atau subscriber saya berkumpul. Saya sering intens ke sana karena subscriber pun pasti akan sangat senang dan akan sangat mensupport kita kalau kita bukan sok artis. Masalah dari YouTuber sekarang adalah baru 10.000 subscriber sudah star syndrome, sudah serasa dia banyak fansnya, berbuat semau-maunya. Itu yang jangan dilakukan. Vlog ini bukan, kalian jangan pikirkan kalau vlog itu hanya daily vlog, bukan seperti itu. Jadi misalnya channel masak-memasak itu ya termasuk vlog. Lalu channel beauty, make up itu juga termasuk vlog. Nah ini kan rata-rata masih baru gitu ya. Ya, oke. Ini startnya gimana sih? Kalau misalkan, wah nanti pulang dari sini aku mau nge YouTube gitu ya, YouTube lebih dari YouTube, TV bukan ya. YouTube. Oke, YouTube yang bener aja. YouTube ya, YouTube. Kalian pahami dulu apa yang benar-benar kalian bisa dan orang lain ingin melihat. Jadi misalnya yang berhijab, saya punya tips and trick berhijab ini, dan orang lain pasti nggak tahu tentang tips and trick ini. Misalnya kalian nggak punya ide atau nggak punya bayangan, seperti caranya Malek, ada amati tiru modifikasi. Kalian lihat dulu yang lagi tren ini sekarang apa. Kalau misalnya kalian yakin bisa melakukan yang lagi tren, contoh paling gampang BBFP. BBFP waktu itu lagi tren. Kalau kalian yakin bisa melakukan, ya lakukan. Tapi kalau kalian masih malu-malu, setengah-setengah, jangan dilakukan, malah jatuhnya adalah buruk. Yang kedua, kalian mulai siapkan gimana caranya untuk ngetiknya untuk menjadikan sebuah video. Jelas, yang namanya video harus ada alat perekam, kamera ataupun headphone. Lalu harus ada editing. Habis itu ada proses upload. Itu stepnya. Misalnya untuk kamera, kalian nggak punya kamera, kalian bisa pinjem. Kayak kamu pinjam GoPro-ku gitu ya? Ya, rencananya seperti itu. Lalu untuk editing, misalnya kalian benar-benar buta editing, tapi kalian punya komputer, kalian belajar dulu di Google cara editing. Seperti yang saya lakukan, saya mengedit itu semuanya belajar dari YouTube, semuanya belajar dari Google. Kalian belajar dulu, oh gini maksudnya, oh gini maksudnya. Jangan malas lah. Jangan malas intinya. Semuanya sudah ada, tinggal semuanya sudah ada. Tinggal kalian sendiri mau nggak untuk take action. Lalu yang ketiga, setelah semua itu selesai, kalian coba kasih lihat ke teman-teman kalian. Jangan marah menerima kritik, karena kritik itu sangat penting. Jadi, oh iya, di sini Mas Sene dari motivasi saya, karena di sini saya juga mulai coba bikin konten di YouTube ya, meskipun terus kalau Mas Sene subscribernya masih 30.000, saya sudah 50. Seperti yang saya tadi bilang pertama kali, jangan menjadi orang lain. Kalau misalnya kamu orang Jember, tunjukkan kejemberanmu bahwa Jember ini bisa. Gitu. Perkenalkan, saya MC acara ini ya. Jadi, saya juga seorang YouTuber. Itu 1 tahun yang lalu. Sekarang udah nggak pernah bikin video lagi. Itu subscriber saya ada 40-an. Awalnya saya pun, bahkan mungkin Reza Arab pun yang sudah gede, semuanya pasti pernah mendapatkan mau subscriber. Iya kan? Pasti semua berangkat dari nol. Jadi saran saya yang pertama, jangan pesimis dulu. Karena semua pasti pernah melewati yang Anda sekarang alami. Ada satu kata yang saya nggak tahu ini dari siapa, tapi ini membekas di hati saya. Jangan mengejar hasil, tapi nikmati prosesnya. Itu aja saran dari saya. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya.
tadi vlog saya di seminar pertama saya sepanjang hidup saya setelah seminar proposal. Dan ini adalah akhir dari vlog ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Dan bye-bye.